Suamiku melarang keras aku hadir di wisuda S2-nya karena malu aku hanya IRT biasa. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dinda duduk di meja makan, matanya berbinar penuh semangat mempersiapkan diri untuk acara wisuda Mas Andi. Ia sudah lama menunggu momen ini, momen yang menandakan perjalanan panjang dan pengorbanan yang selama ini ia lakukan untuk mendukung suaminya. Ia sudah membeli gaun baru, menyiapkan hadiah kecil, dan merencanakan kata-kata yang akan diucapkan dengan penuh kebanggaan saat melihat Mas Andi berdiri di atas panggung, mengenakan toga dan menerima gelar S2 yang sangat ia dambakan. Namun, kebahagiaannya sirna seketika saat Mas Andi, yang tampak sedang sibuk memeriksa pakaiannya, tanpa basa-basi mengeluarkan kalimat yang membuat dunia Dinda terasa berhenti berputar. "Dinda, lebih baik kamu tidak usah datang. Aku malu kalau teman-temanku tahu istriku cuma ibu rumah tangga biasa." Suara Mas Andi terdengar datar, seakan-akan itu adalah pernyataan biasa yang bisa diterima begitu saja. Dinda hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan kosong, merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang robek begitu saja. Kalimat itu, begitu tajam, begitu menusuk, membuat dadanya terasa sesak. Apakah ini benar? Apakah suaminya yang dulu begitu ia perjuangkan, yang dulu ia bantu agar bisa sampai pada titik ini, kini merasa malu dengan statusnya? Air matanya mulai menetes tanpa bisa dibendung. Namun ia berusaha keras untuk menahannya, merasa tidak ingin terlihat lemah di hadapan Mas Andi. Ia berbalik pergi ke kamar, menutup pintu dengan perlahan, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke ranjang, terbungkus dalam kesedihan yang mendalam. Mas Andi, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah, justru melanjutkan kegiatannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Langkahnya yang ringan menuju pintu membuat Dinda merasa seperti benda mati, tidak berarti apa-apa. Betapa tidak terbayangkan rasa sakit yang ia rasakan saat itu, saat melihat suaminya pergi begitu saja tanpa peduli dengan perasaan istrinya. Rasa malu itu lebih mengiris dibandingkan apa yang bisa dilihat dengan mata. Dinda merasa dirinya seperti sebuah bayangan yang tidak pantas ada dalam hidup suaminya yang kini sudah mencapai kesuksesan. Namun, yang paling menyakitkan adalah perasaan terabaikan yang tiba-tiba muncul begitu dalam di hatinya. Selama bertahun-tahun, Dinda telah berkorban, merelakan waktu dan tenaganya untuk membantu Mas Andi mencapai impian-impian besarnya. Ia bekerja keras sebagai seorang ibu rumah tangga, menjalani hari-hari yang penuh dengan rutinitas membesarkan anak dan mendampingi Mas Andi saat ia berjuang menyelesaikan kuliahnya. Dan sekarang, di saat yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka, ia justru dihina dan diperlakukan seperti orang asing. Suaminya yang dulu ia cintai dan hormati kini seperti orang yang tidak dikenal lagi. Dinda ingin berteriak, ingin mempertanyakan mengapa Mas Andi bisa berubah seperti ini. Mengapa ia begitu mudah melupakan segala yang telah ia lakukan untuknya. Tapi suara itu seolah terpendam di dalam dada. Rasa sakit dan kecewa semakin membungkam semua kata-kata. Ia hanya bisa menangis, merasa dikhianati, dan bertanya-tanya apakah ini adalah awal dari akhir dari pernikahan mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang masih menggantung. Mengapa ia tidak cukup berarti di mata Mas Andi lagi? Dinda duduk termenung di sudut kamar. Matanya kosong menatap langit-langit yang tampak begitu tinggi, seolah-olah ia mencoba mencari jawaban dari segala yang baru saja terjadi. Kepalanya dipenuhi oleh kenangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Kenangan tentang bagaimana mereka memulai semuanya bersama-sama. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Mas Andi, seorang pemuda tampan yang penuh ambisi namun terjebak dalam kemiskinan. Saat itu, ia hanyalah seorang wanita biasa, yang bekerja keras dari pagi hingga malam untuk membantu keluarga. Namun, entah bagaimana takdir mempertemukan mereka.
Ia masih ingat bagaimana Mas Andi dengan wajah penuh semangat bercerita tentang impian-impiannya, tentang masa depan cerah yang ia gambarkan dengan begitu yakin, meskipun segala sesuatunya tampak gelap di sekitarnya. Dinda ingat betul bagaimana pada awal hubungan mereka, ia yang harus bekerja serabutan, dari menjadi pelayan di kafe hingga sesekali membantu di toko baju, hanya untuk membiayai kuliah Mas Andi yang penuh perjuangan. Ia tak pernah merasa keberatan, karena cintanya kepada Mas Andi begitu besar. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa semua pengorbanan itu akan terbayar, bahwa suatu hari nanti, mereka akan sama-sama merasakan kebahagiaan yang setara. Mas Andi selalu mengatakan bahwa ia tak akan pernah lupa atas semua bantuan dan dukungan yang telah Dinda berikan. Bahkan, Mas Andi pernah berjanji bahwa suatu saat, ia akan membalas segala pengorbanan Dinda dengan segala kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Namun, saat kenangan itu muncul dalam benaknya sekarang, semuanya terasa berbeda. Apa yang terjadi dengan janji-janji itu? Mas Andi yang dulunya sangat menghargainya kini berubah menjadi sosok yang bahkan tak segan-segan menghinanya di depan mata. Dinda tak bisa menahan air mata yang perlahan mengalir. Betapa ia merasa tertipu oleh semua kata-kata manis yang pernah diucapkan oleh suaminya. Mereka dulu membayangkan masa depan bersama, namun kini, semua impian itu seperti sebuah ilusi yang memudar begitu saja. Dinda merasa seperti berada di ujung jurang, terjatuh dalam kesepian dan kebingungannya. Apa yang dulu mereka bangun bersama, kini tampak hancur dalam sekejap, hanya karena sebuah kalimat yang dilontarkan dengan begitu dinginnya oleh Mas Andi. Ingatannya kembali terbang ke masa-masa ketika Mas Andi masih seorang mahasiswa S1 yang penuh dengan harapan. Dinda bisa merasakan bagaimana semangat Mas Andi yang tak terbendung untuk menyelesaikan kuliahnya, dan bagaimana ia dengan sabar mendampingi Mas Andi yang kesulitan. Ketika mereka harus memilih antara makan atau membeli buku kuliah, Dinda selalu memilih untuk mengorbankan dirinya, memilih makan yang lebih murah atau bahkan tak makan sama sekali hanya agar Mas Andi bisa membeli bahan kuliah. Ia tak pernah merasa keberatan, karena ia tahu bahwa suatu saat nanti, ketika Mas Andi berhasil, ia juga akan merasakan kebahagiaan itu. Namun kenyataannya, setelah Mas Andi berhasil meraih gelar S2 dan memperoleh pekerjaan dengan gaji tinggi, segalanya berubah. Dinda merasa seperti sebuah bayangan yang terlupakan, seolah-olah keberadaannya tak lagi berarti bagi suaminya. Saat Mas Andi mulai bergaul dengan teman-teman baru yang lebih selevel, ia merasa seperti orang asing dalam hidup Mas Andi. Semakin sukses Mas Andi, semakin ia merasa terasingkan. Tidak ada lagi perhatian seperti dulu. Tidak ada lagi kata-kata manis atau janji-janji yang menghangatkan hati. Apa yang dulu mereka jalani bersama kini terasa begitu jauh, seolah-olah tidak pernah ada. Perasaan Dinda semakin terpuruk ketika ia melihat perubahan besar pada Mas Andi. Suaminya yang dulu penuh kasih, kini tampak seperti seseorang yang tak peduli lagi. Di saat ia membutuhkan perhatian dan dukungan, Mas Andi malah menunjukkan sikap dingin dan bahkan menyakiti hatinya dengan kata-kata yang tak seharusnya diucapkan oleh seorang suami. Apa yang membuat Mas Andi begitu berubah? Apakah semua pengorbanannya selama ini tak berarti apa-apa? Dinda bertanya-tanya apakah dirinya hanya sebuah fase dalam hidup Mas Andi yang kini sudah dilupakan setelah ia meraih kesuksesannya. Mas Andi kini tidak lagi melihatnya sebagai mitra hidup, tetapi sebagai beban. Masalah yang sebelumnya mereka hadapi bersama kini berubah menjadi beban yang hanya ia pikul sendiri. Kenangan manis itu terasa seperti sebuah mimpi yang perlahan menghilang, dan Dinda merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan ini. Semua yang ia bayangkan tentang kebahagiaan mereka kini tak lebih dari sebuah bayangan yang kabur. Cinta yang dulu ia rasakan kini seperti angin yang berlalu, meninggalkan dirinya yang terluka tanpa bisa melakukan apa-apa. Di tengah semua perasaan itu, Dinda menyadari satu hal yang sangat menyakitkan, bahwa ia sudah memberikan segalanya, tetapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat Mas Andi tetap mencintainya.
Mas Andi kini telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Dinda kembali teringat pada malam itu, saat ia pertama kali melihat pesan-pesan yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak sengaja membuka ponsel Mas Andi yang tergeletak di atas meja, sebuah ponsel yang biasanya tidak ia sentuh, karena Mas Andi selalu sangat menjaga privasi. Namun, malam itu, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sebuah firasat yang tidak bisa ia abaikan, seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres. Mas Andi baru saja pulang dari kantor dan tampak sangat sibuk, membenahi dokumen-dokumen dan membalas beberapa pesan masuk. Dinda yang duduk di dekatnya merasa seolah ada jarak yang semakin menganga di antara mereka. Mas Andi yang biasanya bercerita tentang pekerjaannya kini lebih banyak diam, terbenam dalam layar ponselnya. Ketika ponsel itu bergetar, tanpa sengaja, Dinda melihat nama yang muncul di layar, Clara. Sebuah nama yang tidak asing baginya, karena Clara adalah rekan kerja Mas Andi di kantor, seorang wanita yang selalu tampil sempurna dan elegan. Dinda tidak berpikir lebih jauh, tetapi ada sesuatu dalam diri Dinda yang mengatakan bahwa ada yang tidak biasa. Ia memutuskan untuk diam-diam membuka pesan yang muncul tanpa sengaja, berharap hanya sekadar ingin tahu isi percakapan yang terjalin antara Mas Andi dan Clara. Betapa hancurnya hati Dinda saat ia membaca pesan-pesan itu. Clara mengirimkan pesan dengan kata-kata yang begitu menggoda dan memujinya dengan cara yang sangat berbeda. "Wisudamu pasti akan sempurna dengan aku di sampingmu," tulis Clara dalam salah satu pesan, diikuti dengan emoji hati yang membuat Dinda merasa seperti ada sesuatu yang berbahaya tengah terjalin di balik hubungan mereka. Dinda merasa tersudut oleh kenyataan yang tak bisa lagi ia elakkan. Apa yang ia baca itu jelas bukanlah sebuah percakapan profesional seperti yang biasa ia pikirkan. Pikiran Dinda berputar-putar, mencoba memahami mengapa Mas Andi tidak memberitahunya tentang hubungan yang sepertinya semakin dekat dengan Clara. Apakah mereka hanya sekadar rekan kerja? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu? Ada bagian dari diri Dinda yang menolak untuk mempercayai apa yang ia baca. Namun di sisi lain, ada bagian yang merasakan ketidaknyamanan yang begitu dalam. Pesan-pesan itu jelas menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar persahabatan. Kata-kata Clara yang memuji Mas Andi, serta kalimat-kalimat manis yang seolah ingin menunjukkan kedekatan mereka, sangat jelas menyeratkan hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Dinda menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir perlahan. Rasa sakitnya tidak bisa dibendung lagi. Kenapa Mas Andi tidak pernah memberitahunya tentang Clara? Kenapa ia merasa perlu menyembunyikan hubungan itu? Dinda merasa seperti seorang wanita bodoh yang sudah terlalu lama tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar hidupnya. Rasa sakit yang menyelusup dalam hati ini lebih pedih dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa Mas Andi, yang dulu begitu mencintainya, kini bisa menyembunyikan hal sebesar ini darinya? Mengapa ia merasa perlu menutupi hubungan itu, seakan-akan itu bukanlah masalah besar? Lebih buruk lagi, Dinda mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Apakah Mas Andi benar-benar sudah melupakan dirinya? Apakah Clara hanya wanita yang sementara saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Dinda bingung harus berbuat apa. Ia merasa tidak berdaya, terjebak dalam sebuah hubungan yang seharusnya penuh kepercayaan, tetapi kini terasa seperti sebuah kebohongan yang menjeratnya. Ia merasakan betapa kuatnya rasa pengkhianatan yang ia alami, dan bagaimana perasaan itu menggerogoti kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama Mas Andi. Saat itu juga, Dinda merasa seolah dunia sedang berputar terbalik. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah paham, bahwa mungkin hubungan mereka memang hanya sebatas profesional. Tapi, setiap kali membaca kembali pesan-pesan itu, hatinya semakin terbakar. Seiring berjalannya waktu, keraguan semakin menggerogoti pikirannya. Mas Andi tidak pernah tampak terbuka lagi. Ia semakin tertutup, bahkan lebih sering berusaha menghindar dari Dinda.
terutama ketika Dinda mencoba berbicara tentang apa yang mengganjal di hatinya. Dinda merasa seolah-olah ia telah menjadi orang asing dalam hidup Mas Andi. Ia yang dulunya selalu mendukung, yang selalu ada di sampingnya, kini merasa tidak dihargai. Perasaan bingung, kecewa, dan sakit hati datang bergantian. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana, apa yang harus ia katakan atau lakukan. Namun, yang jelas, ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung, suaminya sendiri. Setiap kali Dinda melihat ponsel Mas Andi yang kini lebih sering terkunci, setiap kali ia mendapati pesan-pesan yang tidak bisa ia sentuh, hatinya semakin terbelah. Perasaan cemas dan takut kehilangan seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati semakin menguasai dirinya. Hari wisuda Mas Andi akhirnya tiba. Dan meskipun hatinya terasa hancur, Dinda tidak bisa menahan hasrat untuk melihat suaminya meraih gelar yang begitu ia impikan. Meskipun Mas Andi melarangnya datang, meskipun ia sudah dihina dengan kalimat yang membuatnya merasa tak berarti, Dinda tetap merasa ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Ia merasa, entah bagaimana, bahwa momen ini adalah puncak dari segala perjuangannya bersama Mas Andi. Dan ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian yang terlupakan dalam kisah hidup Mas Andi. Meskipun rasa sakitnya begitu dalam, Dinda memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya dipermalukan oleh ketidakpedulian Mas Andi. Ia mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya, lalu menghubungi sahabatnya, Rina. Rina, yang sejak awal mengetahui betapa beratnya beban yang Dinda tanggung, mendukung penuh keputusan Dinda untuk hadir di acara wisuda tersebut. Rina tidak bisa membiarkan Dinda merasa sendirian di momen yang seharusnya menjadi momen kebanggaan dalam hidupnya. Dengan dukungan Rina, Dinda merencanakan untuk datang diam-diam, tanpa memberitahukan Mas Andi. Ia tahu bahwa Mas Andi akan marah jika tahu, tetapi perasaan bahwa ia harus hadir, bahwa ia harus melihatnya langsung, terlalu kuat untuk diabaikan. Wisuda ini adalah simbol dari segala pengorbanan yang telah ia berikan selama ini. Pengorbanan yang bukan hanya Mas Andi yang seharusnya merayakan, tetapi juga dirinya, sebagai bagian dari proses perjalanan hidup suaminya. Dinda menyiapkan dirinya dengan hati-hati, mengenakan gaun yang tidak terlalu mencolok, tetapi cukup elegan untuk menghadiri acara besar seperti itu. Wajahnya dibalut dengan riasan sederhana, tetapi setiap detil di tubuhnya menggambarkan keinginannya untuk tetap tampil layak, meskipun hatinya hancur. Ia memutuskan untuk tidak membawa banyak orang, hanya Rina yang menemaninya agar bisa memastikan semuanya berjalan dengan aman. Pagi itu, ketika Dinda berdiri di depan cermin, ia merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada kebanggaan yang luar biasa karena ia tahu Mas Andi akhirnya berhasil mencapai titik ini. Namun, di sisi lain, ada rasa cemas yang menyesakkan dada, seolah ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa lagi ia hindari. Kenyataan bahwa ia diperlakukan tidak lebih dari bayangan dalam hidup suaminya. Tetapi di balik semua rasa sakit itu, Dinda tahu satu hal dengan pasti, ia akan pergi. Ia akan menyaksikan momen itu, bahkan jika itu berarti ia harus menanggung lebih banyak rasa sakit. Ketika mereka tiba di kampus tempat wisuda berlangsung, Dinda merasakan suasana yang sangat berbeda. Segala hal tampak meriah, dengan banyaknya tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Tapi di tengah keramaian itu, Dinda merasa terasing. Meskipun ia datang dengan niat baik, perasaan tidak diinginkan begitu kental terasa. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan heran dan pandangan penuh tanya dari beberapa orang yang melihatnya masuk ke ruangan. Namun, ia tidak peduli. Dinda hanya ingin melihat Mas Andi, suaminya yang selama ini ia perjuangkan, berdiri di panggung dengan gelar yang sudah lama ia dambakan. Ia dan Rina berjalan menyusuri barisan kursi yang telah dipenuhi oleh keluarga dan teman-teman wisudawan lainnya. Di tengah kerumunan, Dinda melihat Mas Andi. Ia tampak gagah dengan toga hitam yang melambangkan kesuksesan yang ia raih. Tetapi,
ada sesuatu yang membuat Dinda terhenti sejenak. Di samping Mas Andi, berdiri seorang wanita, Clara. Clara tampak begitu anggun, tersenyum lebar dan menggenggam tangan Mas Andi dengan mesra. Saat melihat itu, hati Dinda berdegup kencang. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan yang sangat pahit. Clara, wanita yang beberapa waktu lalu sudah membuat hatinya hancur dengan pesan-pesan yang terungkap, kini berdiri di samping suaminya, tampak begitu akrab, begitu dekat. Dinda merasa seperti ditampar dengan kenyataan yang begitu menyakitkan. Inilah dia, Clara, wanita yang selama ini ia curigai. Wanita yang Mas Andi pilih untuk berada di sisi mereka di hari yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama. Clara yang sepertinya lebih dari sekadar rekan kerja, lebih dari sekadar teman. Senyum mereka berdua tampak sangat serasi, seolah-olah tak ada tempat untuk Dinda di dunia ini. Sebuah rasa cemas yang luar biasa melanda hati Dinda, seolah-olah ia bukan siapa-siapa di antara mereka. Seolah ia tidak pernah ada dalam hidup Mas Andi, dan kini, ia hanya menjadi orang yang tak berarti dalam cerita yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan hati yang berdebar, Dinda tetap duduk di tempat yang sudah disediakan oleh Rina. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi setiap kali ia melihat ke arah Mas Andi dan Clara, hatinya semakin terluka. Mas Andi tampak begitu bahagia, dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padanya selama beberapa bulan terakhir. Senyum itu seolah mempertegas perbedaan antara dirinya yang masih terjebak dalam kenangan pahit, dan Mas Andi yang kini tampaknya telah melupakan segala pengorbanannya. Dalam keheningan itu, Dinda merasa seperti seorang asing dalam hidup suaminya. Saat prosesi wisuda dimulai, Dinda merasa begitu hampa. Di tengah kebahagiaan orang lain, di tengah sorakan dan tepuk tangan yang memenuhi ruangan, Dinda hanya bisa menatap Mas Andi yang berdiri di panggung, menerima gelar yang sangat ia impikan. Ia ingin merasa bangga, ingin merayakan pencapaian itu bersamanya, tetapi kenyataan yang ada membuat segala sesuatunya terasa kosong. Ia merasa terasing dari dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Dinda tidak tahu apa yang sebenarnya dia harapkan ketika memutuskan untuk datang ke acara wisuda Mas Andi secara diam-diam. Apakah ia berharap untuk mendapatkan pengakuan? Ataukah ia hanya ingin melihat suaminya meraih momen terbesarnya dalam hidup? Namun, apa yang ia rasakan justru jauh lebih sakit daripada yang pernah ia bayangkan. Sambil duduk di kursi yang sudah disediakan oleh Rina, ia berusaha mengalihkan pandangan dari Mas Andi yang sedang tersenyum bahagia di panggung. Namun, setiap kali matanya kembali melirik ke arah Mas Andi dan Clara yang berdiri berdampingan, hatinya seperti diiris-iris. Keduanya terlihat sangat mesra, seolah dunia mereka hanya berputar di sekitar satu sama lain. Dinda mencoba menenangkan diri, berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Tetapi setiap senyum yang tercetak di wajah Mas Andi seolah menyakitinya lebih dalam. Di hadapan ratusan orang yang hadir, Mas Andi tampak begitu sempurna, begitu bahagia. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan lagi dalam beberapa waktu terakhir. Dinda merasa hampa, meski di sekelilingnya begitu banyak orang yang ikut merayakan kesuksesan ini. Kenapa ia merasa begitu sendirian di tengah keramaian ini? Apa yang dulu mereka bangun bersama kini tampak seperti reruntuhan yang ia coba tegar hadapi, meskipun perasaan itu menggerogoti hatinya. Tidak lama setelah acara dimulai, Rina yang duduk di sebelah Dinda mencoba untuk berbicara, menyadarkan Dinda dari lamunannya. Dinda, jangan biarkan ini menyakitimu. Kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi ini, kata Rina dengan lembut, mencoba memberi penghiburan. Namun, Dinda hanya tersenyum tipis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak perlu menangis di depan umum, bahwa ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan orang banyak. Tapi di dalam hatinya, segala sesuatu terasa begitu kacau. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Semua janji Mas Andi yang dulu begitu manis dan penuh harapan kini terasa seperti kebohongan belaka. Setelah acara wisuda selesai,
Dinda dan Rina memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut sebelum Mas Andi menyadari kehadiran Dinda. Mereka berjalan pelan menuju pintu keluar, mencoba menghindari kerumunan. Namun, langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba Mas Andi menghampiri mereka dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan. Marah, bingung, dan sedikit terkejut. "Kenapa kamu datang, Dinda? Aku sudah bilang, jangan datang," katanya dengan suara yang agak meninggi. Matanya terlihat tajam, seolah-olah Dinda telah melanggar aturan yang tak boleh ia langgar. Dinda terkejut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Mas, aku hanya ingin melihatmu, ingin merayakan momen ini bersamamu," jawab Dinda, mencoba menahan suara yang hampir tercekat di tenggorokan. Tetapi Mas Andi hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku tidak butuh kamu di sini," katanya, tanpa sedikit pun perasaan. "Kenapa kamu harus datang dan membuat semuanya jadi rumit?" Dinda merasa dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ia tak pernah mengira Mas Andi akan berkata seperti itu, terutama di depan umum. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah, berusaha keras agar tidak menunjukkan betapa hancurnya perasaannya. Mas Andi terus berbicara dengan nada yang semakin tinggi, meskipun di sekitarnya banyak orang yang mulai memperhatikan mereka. Namun, tidak ada sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah di wajah Mas Andi. Ia hanya tampak marah dan seolah tak bisa mengerti apa yang membuat Dinda merasa terluka. Tak lama kemudian, Clara yang berdiri di belakang Mas Andi ikut menyeringai, seolah merasa senang melihat kekacauan yang terjadi. "Oh, jadi ini istri kamu?" kata Clara dengan nada mengejek. "Kok kelihatan seperti pembantu?" ujar Clara sambil tersenyum sinis. Kata-kata itu seperti sembilu yang tertancap dalam hati Dinda. Tentu saja ia tahu bahwa Clara tidak menyukainya, tetapi tak pernah terbayang olehnya bahwa Clara akan berbicara begitu kasar dan terbuka di depan umum. Dinda merasa tubuhnya lemas, hampir jatuh terhuyung. Ia tidak sanggup lagi bertahan dalam situasi itu. Dengan air mata yang menetes perlahan, Dinda berpaling dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Rina yang melihatnya tak kuasa untuk menahan air mata juga ikut mengikutinya, berusaha menenangkan Dinda yang kini sudah tidak bisa lagi menahan perasaan yang begitu lama dipendam. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seperti ada bebannya yang semakin menghimpit hatinya. Mas Andi tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, di samping Clara, tanpa sedikit pun usaha untuk membujuk Dinda kembali. Itulah yang lebih menyakitkan. Suaminya, yang seharusnya mengejar dan meminta maaf, justru berdiri diam dan membiarkan semuanya terjadi. Dinda merasa seperti dihina lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Bukankah mereka dulu pernah begitu dekat? Bukankah mereka sudah mengarungi banyak hal bersama-sama? Namun, sekarang ia hanya menjadi sosok yang tak berarti, yang hanya bisa dilihat dengan pandangan merendahkan. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Apa yang salah? Mengapa Mas Andi tidak peduli? Semua pertanyaan itu menghantui pikirannya, namun tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Rina, yang sejak awal melihat betapa hancurnya hati Dinda, mencoba menghibur sahabatnya. "Dinda, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu. Jangan biarkan dia menghancurkanmu," kata Rina dengan lembut, meskipun ia tahu betul bahwa kata-kata itu tidak akan bisa menyembuhkan luka Dinda. Mereka berjalan bersama dalam keheningan, sementara Dinda hanya bisa merasakan kepedihan yang semakin dalam. Malam itu, setelah acara wisuda yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan, Mas Andi pulang ke rumah dengan langkah yang terburu-buru. Dinda sudah duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak bisa dihindari, sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, di mana semua rasa sakit dan amarah yang ia tahan akan terungkap. Namun, di dalam hati Dinda, ada harapan kecil bahwa Mas Andi akan menyadari kesalahannya, bahwa mungkin ia akan menyesali segala yang telah ia lakukan, dan akhirnya meminta maaf dengan tulus.
Ketika Mas Andi masuk ke rumah, ia langsung menuju kamar tidur tanpa memberi salam atau berbicara sepatah kata pun. Dinda, yang selama ini sabar menunggu, akhirnya tidak bisa menahan perasaan sakit yang selama ini ia simpan. Ia mengikuti Mas Andi ke kamar tidur, menatap punggungnya yang terasa sangat jauh. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Dinda memanggil namanya. "Mas, kita harus bicara," katanya. Suaranya bergetar karena menahan air mata. Mas Andi berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. Ia tahu apa yang akan Dinda katakan, dan Dinda tahu, ia tahu bahwa Mas Andi tak ingin mendengarnya. Namun, Dinda sudah tidak bisa menahan perasaan yang telah lama terpendam. Ia merasa sudah cukup lama menjadi bayangan dalam kehidupan Mas Andi. Ia merasa sudah terlalu lama hanya menjadi pelengkap yang tak pernah dihargai. "Apa lagi yang kamu inginkan, Dinda?" jawab Mas Andi dengan nada datar, tanpa emosi. "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk kita." Dinda terkejut dengan jawabannya. "Apa yang kamu lakukan untuk kita?" tanyanya dengan suara pelan. "Mas, kamu lupa apa yang telah kita lewati bersama? Aku yang selama ini mendukungmu, mengorbankan segalanya untukmu. Aku yang menemanimu saat kamu masih berjuang, saat kita masih sama-sama miskin. Dan sekarang, kamu malah menghinaku seperti ini." Air mata Dinda mulai menetes, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menangis di depan Mas Andi. Namun, tak bisa dipungkiri lagi, rasa sakit itu semakin menghimpit dadanya. Mas Andi hanya berdiri diam, tidak menjawab. Dinda bisa melihat wajahnya yang kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Ia mencoba melihat ke dalam mata suaminya, berharap bisa melihat secercah penyesalan atau rasa bersalah, tetapi yang ia lihat hanyalah kebekuan. "Mas, kenapa kamu berubah?" tanya Dinda, suaranya lebih keras kini, seolah ingin menghancurkan semua kebisuan yang ada di antara mereka. "Dulu, kita bahagia. Dulu, kita berjanji untuk saling mendukung. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kamu malah mengatakan aku tidak pantas ada di hidupmu. Kamu bahkan lebih memilih Clara. Apa yang salah dengan aku, Mas? Kenapa aku tidak cukup baik untukmu?" Mas Andi menatap Dinda dengan tatapan kosong yang semakin membuat hati Dinda hancur. "Aku sudah memikirkannya, Dinda," katanya akhirnya, suaranya datar dan jauh. "Aku butuh istri yang selevel denganku. Kamu hanya lulusan SMA. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Itu semua tidak cukup untukku. Aku ingin lebih. Aku ingin seseorang yang bisa mendukung karierku, yang bisa membuatku bangga. Bukan seseorang yang terus-menerus mengingatkan aku tentang masa lalu kita yang penuh dengan kesulitan." Kalimat-kalimat itu keluar begitu mudah dari mulut Mas Andi, seolah ia sudah lama menyimpan perasaan ini dan kini ia hanya melepaskan semuanya tanpa rasa penyesalan. Dinda merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kata-kata itu, yang begitu keras dan kejam, menghancurkan segala harapan yang ia miliki. Selama ini ia berusaha untuk memahami Mas Andi, berusaha untuk tetap bersama meskipun segala ujian datang menerpa. Namun, kenyataan yang baru saja diungkapkan itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan segala apa yang ia kira adalah cintanya. "Jadi, ini akhirnya keputusanmu?" tanya Dinda, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mas Andi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah tidak punya kekuatan untuk menghadapi Dinda. "Aku minta cerai, Dinda," kata Mas Andi dengan suara yang semakin jauh dan hampa. "Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang hanya membuatku merasa terjebak. Aku butuh kebebasan. Aku butuh hidup yang lebih baik. Dan kamu tidak bisa memberikannya." Dinda terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang begitu menyakitkan itu. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk dalam dirinya. Tetapi lebih dari itu, ada sebuah kelegaan yang muncul.
Mungkin ini adalah akhir dari semua penderitaannya. Mungkin ini adalah waktunya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Mas Andi, meskipun kenyataan itu tetap terasa begitu pahit. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berusaha lebih keras daripada yang seharusnya. Ia telah mengorbankan begitu banyak demi kebahagiaan yang ternyata hanya ada dalam angan-angan Mas Andi. Dinda menatap Mas Andi dengan mata yang penuh air mata, namun ada kekuatan yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. "Kalau itu yang kamu inginkan, Mas," katanya dengan suara yang semakin tegas, meskipun bibirnya bergetar. "Aku tidak akan melawan. Jika itu yang membuatmu bahagia, maka aku akan pergi. Aku akan pergi, karena aku tahu aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya menjadi bayangan dalam hidupmu." Dengan kata-kata terakhir yang begitu tegas, Dinda berbalik dan meninggalkan Mas Andi di kamar itu, sendirian dengan pengakuannya yang telah menghancurkan semua impian yang pernah mereka bangun bersama. Saat Dinda berjalan keluar dari kamar, ia merasa berat, tetapi juga ada rasa lega yang muncul. Akhirnya, ia sadar bahwa kadang, untuk melanjutkan hidup, seseorang harus berani melepaskan apa yang selama ini menahannya, meskipun itu adalah cinta yang pernah ia perjuangkan. Dinda merasa seperti tubuhnya hancur berkeping-keping setelah percakapan yang begitu pahit dengan Mas Andi. Namun, meskipun hatinya masih terasa perih, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Suaminya mungkin telah meninggalkannya, tapi keluarganya masih ada untuknya, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Ibunya, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan dalam hidupnya, segera mendatanginya setelah mendengar kabar tentang percakapan malam itu. Tanpa banyak bicara, ibunya menarik Dinda ke dalam pelukan, menenangkannya dengan kata-kata penuh kasih sayang yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat bermakna di tengah segala kebingungan yang Dinda rasakan. "Dinda, kamu tidak sendirian," kata ibunya dengan suara lembut, meskipun Dinda bisa mendengar ada kesedihan dalam nada suara itu. "Kami ada di sini untukmu. Jangan biarkan satu orang yang tidak menghargaimu menghancurkan hidupmu. Kamu punya masa depan yang lebih cerah dari yang bisa kamu bayangkan." Kata-kata itu menggetarkan hati Dinda. Ia tahu bahwa ibunya selalu tahu bagaimana memberi semangat, namun kali ini terasa lebih berarti. Ibunya benar, ia tidak sendirian. Ada keluarganya, ada orang-orang yang peduli padanya dan yang siap membantunya melalui kesulitan ini. Keesokan harinya, Dinda merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarkan nasihat dari ibunya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya, Rizal, yang bekerja sebagai pengacara. Rizal selalu menjadi sosok yang sangat rasional dan berpikir jernih, dan Dinda tahu bahwa ia bisa mengandalkan kakaknya untuk membantu menghadapi masalah hukum yang mungkin muncul akibat perceraian dengan Mas Andi. Ketika Dinda menceritakan semua yang terjadi, Rizal hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sekalipun menyela. Setelah Dinda selesai bercerita, Rizal akhirnya berkata, "Kamu sudah cukup sabar, Dinda. Kalau Andi memilih jalan itu, biarkan dia. Tapi kamu harus tahu, kamu berhak atas kehidupan yang lebih baik. Kami akan membantumu untuk itu." Rizal, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, tidak ragu untuk membantu Dinda. Ia segera menghubungi beberapa kolega di bidang hukum untuk memastikan Dinda tidak terlantar dalam proses perceraian ini. "Aku akan pastikan hak-hak kamu tidak dilupakan," kata Rizal tegas. "Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar." Kata-kata Rizal memberinya rasa aman, seolah-olah ada pintu baru yang terbuka untuknya, yang memberi harapan baru setelah semua kegelapan yang ia alami. Namun, meskipun dukungan dari keluarga sangat berarti, Dinda tahu bahwa ia harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Ibunya dan Rizal bisa membantunya dalam banyak hal, tetapi pada akhirnya, keputusan ada di tangannya. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan penyesalan.
Ia tidak bisa terus meratapi perpisahannya dengan Mas Andi yang begitu tiba-tiba. Ia perlu melangkah maju, menemukan kembali dirinya yang telah lama terkubur dalam pengorbanan dan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengejar impian-impian yang selama ini ia tinggalkan demi Mas Andi dan keluarga mereka. Dengan tekad yang lebih bulat, Dinda mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia mulai mencari tahu tentang program-program pendidikan yang bisa diambilnya. Dinda selalu memiliki minat dalam dunia manajemen, meskipun ia tidak pernah bisa mengejar pendidikan tinggi karena kesulitan keuangan dan kewajiban untuk mendukung Mas Andi selama studi. Namun, kini ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Jika Mas Andi bisa mengejar gelar S2, mengapa ia tidak bisa mengejar gelar S1-nya sendiri? Dengan bantuan Rizal, Dinda mendaftar di Universitas Terbuka. Ia memilih jurusan manajemen, bidang yang selalu ia minati meskipun tidak sempat mendalaminya dulu. Di awal-awal, tentu saja itu tidak mudah. Dinda harus belajar menyeimbangkan antara pekerjaan paruh waktu yang ia ambil untuk menutupi biaya hidup dan waktu untuk belajar. Banyak malam yang ia habiskan dengan mempersiapkan ujian atau menyelesaikan tugas, sambil tetap berusaha menjaga rumah dan mengurus keperluan sehari-hari. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada rasa puas yang luar biasa. Ia merasa seperti menemukan kembali jati dirinya, seperti menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang pernah ia pendam demi orang lain. Semakin lama, Dinda semakin merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam perasaan sakit hati. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia menyelesaikan tugas kuliah atau ujian dengan baik, ada rasa percaya diri yang tumbuh. Ia mulai melihat masa depan yang lebih cerah, yang tidak lagi tergantung pada keputusan Mas Andi atau siapapun selain dirinya sendiri. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kehidupan yang dulu ia anggap sulit kini terasa penuh dengan kemungkinan dan peluang baru. Meski masih ada hari-hari yang penuh tantangan, seperti ketika ia merasa sangat lelah setelah bekerja dan kuliah, Dinda tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Ia memiliki tujuan yang jelas, dan itu memberinya semangat baru untuk terus maju. Ia sadar bahwa meskipun Mas Andi memilih untuk meninggalkannya, kehidupan tetap harus berjalan. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang istri atau ibu rumah tangga. Ia bisa menjadi seseorang yang mandiri, sukses, dan bahagia. Satu hal yang sangat Dinda yakini sekarang adalah bahwa, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan dan kesulitan, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Keluarganya ada untuknya, mendukung setiap langkahnya. Dan itu adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Hari-hari pertama setelah memutuskan untuk kuliah lagi, Dinda merasakan banyak kebingungan dan keraguan. Ia merasa seperti seorang pemula yang terlambat mengejar impian yang sudah lama ia lupakan. Setiap kali membuka buku, setiap kali duduk untuk belajar, ia teringat akan banyak hal yang tertinggal. Semua pengorbanan yang ia lakukan demi Mas Andi, semua mimpi yang ia kubur demi kebahagiaan orang lain. Namun, meskipun rasa sesak itu datang, ia tahu bahwa ia harus terus berusaha. Ia tidak bisa terus-menerus meratapi masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Yang bisa ia ubah adalah masa depan. Dan itu membutuhkan usaha, tekad, dan keberanian untuk memulai dari nol. Di Universitas Terbuka, Dinda mulai berkenalan dengan banyak orang baru. Beberapa di antaranya adalah teman-teman sekelas yang memiliki latar belakang yang beragam, yang masing-masing datang dengan cerita dan perjuangan hidup yang berbeda. Meskipun sebagian besar dari mereka lebih muda, Dinda merasa ada kesamaan dalam semangat mereka untuk belajar dan meraih cita-cita. Ia merasa bahwa kuliah bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga tentang menemukan kembali jati diri, tentang membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak ia sadari. Awalnya,
Dinda merasa sangat canggung. Ada banyak hal yang perlu ia pelajari, mulai dari penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan kuliah hingga cara menulis tugas yang lebih akademis dan sistematis. Ia merasa tertinggal, terutama ketika melihat teman-teman sekelasnya yang lebih muda dan lebih cepat beradaptasi. Namun, Dinda tidak menyerah. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia duduk di meja belajar dengan tekad yang semakin menguat. Ia mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika ia mau berusaha. Semua hal baru yang ia pelajari, meskipun terasa berat di awal, mulai memberikan rasa puas dan percaya diri ketika ia berhasil menguasainya. Seiring berjalannya waktu, Dinda mulai menemukan ritme dalam hidupnya. Setiap hari, ia mengatur waktu dengan disiplin, bekerja paruh waktu di pagi hari, belajar di siang hari, dan menyelesaikan tugas kuliah di malam hari. Tentu saja, ada banyak kendala. Ada hari-hari ketika tubuhnya terasa lelah sekali, dan Dinda merasa ingin menyerah. Namun, setiap kali perasaan itu datang, ia teringat akan ibunya yang selalu memberikan dorongan moral, dan Rizal yang dengan sabar membantunya mengatasi masalah hukum terkait perceraian. Semua itu menjadi pendorong yang membuatnya terus berjuang. Dinda juga merasa bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dalam kuliah adalah kemenangan, sebuah pencapaian yang tidak hanya membawanya lebih dekat pada gelar S1, tetapi juga membawanya lebih dekat pada kebebasan dan kemandirian yang selama ini ia dambakan. Kuliah lagi ternyata membawa perubahan yang sangat berarti dalam hidup Dinda. Selain memperoleh ilmu yang berguna untuk masa depannya, ia juga mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Setiap kali ia selesai mengerjakan tugas atau berhasil lulus ujian, ada rasa bangga yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak kalah dengan siapapun, meskipun berada dalam situasi yang sulit. Tidak ada lagi perasaan tertekan untuk selalu mengikuti harapan orang lain. Kini, ia belajar untuk mendengarkan dirinya sendiri, mengikuti jalan yang ia pilih tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, Dinda mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ketika dulu ia hanya terfokus pada Mas Andi dan rumah tangga mereka, kini ia melihat banyak kemungkinan yang terbuka. Ia bertemu dengan dosen-dosen yang menginspirasi, yang memberi pandangan baru tentang dunia yang lebih luas, tentang karir dan potensi yang dimiliki setiap orang, tanpa terkecuali dirinya. Di kelas, ia mulai merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa dunia pendidikan ini memberi banyak peluang bagi siapa saja yang mau berusaha keras. Namun, bukan berarti perjalanan Dinda bebas dari tantangan. Kadang, rasa lelah dan keraguan datang begitu kuat, apalagi ketika ia harus menghadapi ujian atau tugas yang sangat sulit. Ada kalanya ia merasa sangat kesepian, jauh dari rumah, dan terlalu banyak yang harus ia tanggung seorang diri. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, ia teringat pada ibunya yang selalu mengingatkan untuk tidak menyerah. "Dinda, kamu adalah perempuan yang kuat. Tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu sudah bertekad." Kata-kata ibunya itu terus terngiang di telinga, memberi kekuatan baru untuk melangkah. Dengan waktu yang terus berjalan, Dinda mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia tidak hanya berkembang dalam bidang akademik, tetapi juga dalam cara ia melihat hidup. Ia mulai lebih mencintai dirinya sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihannya, serta berani bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Dinda menyadari bahwa kuliah bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang pembentukan karakter dan pribadi yang lebih kuat. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun terasa sulit, membawanya lebih dekat pada tujuan yang lebih besar, menjadi wanita yang mandiri, sukses, dan bahagia. Semakin lama, Dinda semakin merasa bahwa hidupnya sedang berbalik arah. Meskipun segala yang ia alami selama ini terasa seperti cobaan yang sangat berat, ia tahu bahwa masa depan yang cerah sudah menantinya di depan sana. Kini, ia sudah tidak lagi terikat pada masa lalu, dan tidak lagi merasa terperangkap dalam kesedihan atau penyesalan. Sebaliknya,
Ia merasa bebas untuk mengejar impian-impian yang sempat terabaikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dinda merasa hatinya teriris setiap kali melihat gambar pernikahan Mas Andi dan Clara di media sosial. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu sejak perceraian mereka, kenyataan bahwa suaminya yang dulu begitu ia cintai kini menikahi wanita lain begitu cepat, membuatnya merasa seperti ditikam di tempat yang paling dalam. Apa yang lebih membuat Dinda terkejut adalah bagaimana pernikahan itu berlangsung dengan sangat mewah. Clara, yang dulu ia kenal sebagai sosok yang tampak sederhana, kini bertransformasi menjadi wanita yang tampil sempurna dalam setiap foto yang diposting. Gaun pengantin yang anggun, senyum lebar yang terlihat tulus, dan latar belakang pesta yang megah, semua itu seperti sebuah ironi bagi Dinda yang merasa hidupnya hancur begitu saja, sementara Mas Andi melanjutkan hidupnya dengan begitu mudahnya. Namun, meskipun terasa seperti sebuah tamparan, Dinda berusaha untuk tidak terlalu larut dalam perasaan itu. Ia sudah belajar untuk tidak terlalu memikirkan Mas Andi, terutama setelah percakapan pahit yang mereka alami beberapa waktu lalu. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayangnya. Namun, pernikahan Mas Andi tetap membuatnya merasa seolah-olah ia tidak cukup baik. Seolah-olah hidupnya, yang penuh dengan pengorbanan dan kerja keras, tidak dihargai oleh orang yang selama ini ia percaya. Dinda berusaha untuk tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam hidup Mas Andi. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain yang lebih penting, seperti studinya dan pekerjaan paruh waktu yang ia jalani. Tapi saat melihat unggahan-unggahan itu, perasaan cemas dan kesedihan itu selalu datang kembali, menyesakkan dada dan mengingatkan betapa banyak luka yang masih ia simpan. Setiap kali melihat foto pernikahan mereka, Dinda tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia ditinggalkan begitu saja. Seakan Mas Andi merasa bahwa ia bukan lagi bagian dari masa depan yang ia inginkan. Foto itu, meskipun hanya sepotong momen dalam hidup Mas Andi, terasa begitu besar pengaruhnya dalam hidup Dinda, membuatnya merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan sia-sia. Namun, pada saat yang sama, Dinda juga merasa ada perubahan dalam dirinya. Meskipun sakit, meskipun berat, ia mulai melihat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia lalui. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Mas Andi dan kebahagiaannya yang dulu ia harapkan. Kini, setelah berbulan-bulan menjalaninya tanpa suami di sisi, ia mulai merasakan kelegaan meskipun itu datang dengan cara yang penuh luka. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus merasa terikat pada masa lalu, tidak peduli betapa menyakitkannya pernikahan itu. Ia mulai menyadari bahwa kehidupannya tidak harus terhubung dengan Mas Andi. Dinda akhirnya menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menghantuinya. Ia tahu bahwa Mas Andi dan Clara memiliki hidup mereka sendiri sekarang, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Dinda tidak bisa terus-menerus menghabiskan waktu untuk meratapi kehidupan mereka. Ia harus melangkah maju, dengan atau tanpa mereka. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan bisa berubah jika ia terus terjebak dalam perasaan sakit hati. Tidak ada gunanya melihat foto-foto pernikahan mereka yang sempurna jika itu hanya membuatnya terpuruk. Dinda memutuskan untuk menutup akun media sosialnya untuk sementara waktu. Ia tahu bahwa melihat kehidupan orang lain yang tampak begitu bahagia, hanya akan membuatnya semakin merasa kecil dan terluka. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya, untuk menenangkan pikiran dan hatinya agar bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Di sisi lain, meskipun ia merasa berat, Dinda tidak bisa menghindari rasa penasaran yang terkadang muncul. Ia mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Mas Andi dan Clara kini sudah menjadi pasangan yang tampaknya sangat bahagia. Mereka sering tampil bersama di acara sosial, dan tampak sangat serasi. Clara, yang dulu ia anggap sebagai wanita yang tidak lebih dari rekan kerja Mas Andi, kini terlihat begitu dekat dengan suaminya. Mereka bahkan mulai membangun keluarga kecil, merencanakan masa depan yang penuh harapan.
Semua itu semakin membuat Dinda merasa bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Namun, meskipun begitu, Dinda berusaha untuk tidak terlarut dalam perasaan itu. Ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterima, meskipun itu sangat sulit untuk dilakukan. Namun, ada satu hal yang semakin jelas bagi Dinda. Meskipun Mas Andi kini bahagia dengan Clara, ia merasa bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan cara yang benar. Ia tahu bahwa Mas Andi memilih untuk meninggalkannya demi mengejar sesuatu yang lebih sempurna, menurutnya. Sesuatu yang lebih sesuai dengan gambaran hidup yang ia inginkan. Tetapi, Dinda juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun dengan mengorbankan orang lain, dengan mengabaikan perasaan orang yang pernah menjadi bagian dari hidupmu, bukanlah kebahagiaan yang sejati. Dan semakin lama ia memikirkannya, semakin yakin Dinda bahwa segala keputusan Mas Andi, meskipun mungkin terlihat bahagia di permukaan, tidak akan pernah dapat menggantikan nilai dari pengorbanan dan kesetiaan yang telah ia berikan. Satu hal yang pasti adalah bahwa Dinda tidak bisa lagi hidup dengan perasaan cemburu atau penyesalan. Ia harus menerima kenyataan bahwa kehidupan yang Mas Andi pilih kini berjalan tanpa dirinya. Meskipun itu terasa menyakitkan, Dinda tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya lebih lama lagi. Dia harus melangkah maju, meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Mas Andi, termasuk perasaan cemas dan iri yang muncul setiap kali ia mendengar atau melihat kabar tentang pernikahan mereka. Jika Mas Andi merasa bahwa Clara adalah pilihan terbaik untuk hidupnya, maka Dinda harus menerima kenyataan itu dan melanjutkan hidupnya, karena dia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang dengan merendahkan diri dan terus-menerus mengingatkan dirinya akan apa yang telah hilang. Dinda memilih untuk berfokus pada dirinya sendiri, untuk mengejar kebahagiaannya tanpa bergantung pada siapapun. Ia memilih untuk tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, terutama dengan kehidupan Mas Andi yang kini tampaknya sempurna di mata orang luar. Dinda memutuskan untuk memulai lagi dari awal, dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti, kebahagiaan sejati akan datang pada dirinya, bukan karena ia menunggu seseorang untuk memberikannya, tetapi karena ia sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu. Dinda merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah, meskipun terkadang ia masih terjebak dalam kenangan lama yang sulit untuk dilupakan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika ia mulai berkuliah. Di kampus, ia bertemu dengan Daffa, seorang dosen muda yang karismatik dan penuh perhatian. Daffa adalah seseorang yang tampak berbeda dari pria-pria yang pernah ada dalam hidupnya. Ia bukan tipe orang yang cepat memberi janji atau berbicara besar tentang masa depan. Namun, setiap kali mereka berbicara, Dinda merasa dihargai, didengarkan, dan lebih penting lagi, terlihat sebagai seorang individu yang berharga, bukan hanya sebagai istri yang dilupakan atau wanita yang ditinggalkan. Ia tidak tahu apakah Daffa menyadari betapa besar pengaruhnya dalam hidupnya, tetapi bagi Dinda, pertemuan mereka adalah titik awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan kemungkinan. Awalnya, Dinda tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh hati pada seseorang yang begitu berbeda. Daffa adalah dosen yang dikenal baik oleh mahasiswa, sering memberikan kuliah dengan penuh antusiasme, namun tetap menyentuh sisi manusiawi yang jarang ditemukan dalam dunia akademis yang kaku. Dinda melihatnya sebagai sosok yang bijaksana, namun juga rendah hati. Setiap kali mereka bertemu di kampus, Daffa selalu menyapa dengan senyum hangat yang terasa begitu tulus. Tidak ada tekanan atau harapan yang membuat Dinda merasa canggung. Ia merasa bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura atau memenuhi ekspektasi apapun. Pertemuan pertama mereka adalah saat Dinda tengah duduk di perpustakaan kampus, tenggelam dalam buku-buku tebal yang harus ia pelajari untuk ujian. Daffa kebetulan lewat dan melihatnya duduk sendirian, tampaknya kelelahan. Tanpa banyak basa-basi, ia mendekat dan menawarkan bantuan, meskipun Dinda awalnya merasa sedikit ragu. "Kamu terlihat kelelahan, Dinda. Ada yang bisa aku bantu?" tanya Daffa dengan lembut.
Sederhana, namun kata-kata itu membuat Dinda merasa nyaman, seperti menemukan seseorang yang benar-benar peduli tanpa ada maksud tersembunyi. Dari situlah semuanya dimulai. Pertemuan singkat yang membuka pintu bagi persahabatan yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Dinda mulai merasa bahwa kehadiran Daffa membawa sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia mulai sering bertemu Daffa, baik di kelas maupun di luar kelas. Daffa kerap menawarkan waktu untuk membantu Dinda mengerjakan tugas-tugas kuliah. Namun yang lebih penting, ia selalu memberi perhatian pada segala hal yang Dinda alami. Baik itu tentang kuliah, tentang kehidupannya, bahkan tentang perjuangannya untuk bangkit setelah perceraian yang menyakitkan. Dinda merasa ada kenyamanan yang datang dengan keberadaan Daffa, seolah-olah ia menemukan tempat yang aman setelah melalui begitu banyak rasa sakit. Daffa tidak pernah memaksakan diri atau menyarankan solusi instan. Ia hanya ada untuk mendengarkan, memberi nasihat, dan kadang-kadang, hanya dengan berbicara dengannya, Dinda merasa lebih kuat. Daffa juga menunjukkan minat yang tulus terhadap kehidupan Dinda, tanpa ada tanda-tanda rasa kasihan atau simpati berlebihan. Ia menghargai Dinda sebagai seorang individu, bukan sebagai korban masa lalu atau wanita yang terluka. Dalam setiap percakapan, Daffa selalu berusaha membuat Dinda merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. "Kamu punya potensi yang luar biasa, Dinda," kata Daffa suatu hari setelah Dinda mendapatkan nilai bagus di ujian pertamanya di universitas. "Aku tahu kamu bisa lebih dari ini." Kata-kata itu, meskipun terdengar sederhana, menyentuh hati Dinda dengan cara yang sangat mendalam. Ia tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga merasa diberdayakan, seolah-olah Daffa benar-benar melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu mencapai lebih banyak hal. Semakin lama, Dinda merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Mas Andi, terutama sekarang ketika ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa mengharapkan apa-apa. Daffa bukan hanya pria yang baik, tetapi juga seseorang yang mengajarkan Dinda untuk kembali percaya pada kebaikan dan ketulusan hati. Dinda merasakan bahwa ia mulai merindukan kebersamaan dengan Daffa, sesuatu yang dulu ia pikir sudah tidak akan pernah ia alami lagi. Perasaan itu semakin kuat saat Daffa menunjukkan perhatian yang lebih, seperti saat mereka pergi makan bersama setelah ujian selesai atau saat Daffa menunggunya di luar kelas dengan secangkir kopi di tangannya. Semua itu membuat Dinda merasa dihargai dan diterima begitu saja, tanpa syarat, tanpa perasaan terbebani oleh masa lalu. Namun, Dinda masih belum siap untuk melangkah terlalu jauh. Ia merasa bahwa perasaan ini datang begitu cepat, dan ia takut jika ia terlalu cepat terbawa perasaan. Sementara itu, Daffa tetap setia berada di sampingnya, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin mempercepat segalanya. Ia tidak pernah memaksakan diri atau membuat Dinda merasa tertekan. Daffa hanya menunjukkan bahwa ia ada untuknya, memberikan ruang untuk Dinda berkembang dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Setiap kali Dinda merasa ragu, ia teringat pada kata-kata Daffa yang mengingatkannya bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan yang harus dicapai dengan cepat. Suatu malam, setelah selesai mengerjakan tugas bersama di perpustakaan, Daffa mengajak Dinda untuk duduk sebentar di taman kampus. Udara malam itu terasa sejuk, dan bintang-bintang di langit tampak begitu cerah, memberi suasana yang begitu tenang. Disitulah Daffa akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Dinda," katanya dengan suara lembut, "aku tahu kamu telah melalui banyak hal, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Aku ingin ada untukmu, lebih dari sekadar teman." Dinda terdiam sejenak, merasakan gelombang emosi yang datang begitu kuat. Namun, di balik ketakutannya, ia merasakan kehangatan yang tulus dalam kata-kata Daffa. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi, bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli tanpa niat untuk mengubah dirinya. Saat itu,
Dinda menyadari bahwa ia siap untuk membuka hati kembali. Tidak untuk membandingkan Dava dengan Mas Andi, tetapi untuk menerima bahwa cinta yang sehat dan tulus itu ada, dan ia berhak untuk merasakannya. Meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, ia akhirnya sadar bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendirian lagi. Ada Dava yang siap menemaninya dalam setiap langkah yang akan datang. Waktu berlalu begitu cepat, dan Dinda mulai merasa bahwa hidupnya semakin jauh dari kenangan pahit tentang Mas Andi. Ia merasa telah menemukan jalannya kembali, meskipun luka lama masih terkadang menggores hatinya. Namun, segala yang terjadi dengan Mas Andi dan Clara tidak bisa begitu saja dilupakan. Begitu Dinda mendengar kabar tentang kehidupan mereka yang semakin rumit, sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Bukan rasa cemas atau khawatir, melainkan rasa yang lebih dekat kepada pembenaran. Ia tahu, karma selalu punya cara sendiri untuk bekerja. Dan meskipun ia tidak ingin merasa senang atas kesusahan orang lain, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa apa yang terjadi pada Mas Andi adalah buah dari pilihan-pilihannya sendiri. Awalnya, Dinda hanya mendengar kabar dari beberapa teman lama yang masih tetap berhubungan dengan Mas Andi. Mereka bercerita bahwa Mas Andi dan Clara semakin terlihat berbeda dari pasangan yang mereka kenal sebelumnya. Ternyata, hubungan mereka bukanlah hubungan yang sempurna seperti yang mereka perlihatkan. Clara, yang semula tampak begitu setia dan mendukung Mas Andi, ternyata memiliki agenda tersembunyi. Clara tidak hanya melihat Mas Andi sebagai suami, tetapi juga sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan pribadinya. Kabar yang sampai ke telinga Dinda adalah bahwa Clara sebenarnya sangat ambisius, dan pernikahannya dengan Mas Andi lebih dilatar belakangi oleh kepentingan bisnis keluarga Clara yang besar. Dinda mendengarnya dengan perasaan campur aduk, sebuah campuran antara kepuasan batin yang tak terungkapkan dan rasa iba terhadap Mas Andi yang ternyata terjebak dalam jaringannya sendiri. Semakin lama, Dinda mendengar lebih banyak cerita tentang bagaimana Clara memanfaatkan kedudukan Mas Andi untuk mendapatkan koneksi bisnis yang lebih besar. Awalnya, Mas Andi merasa bangga bisa memiliki istri yang cerdas dan ambisius, yang seolah-olah bisa membantunya meraih lebih banyak kesuksesan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dinda mulai mendengar bahwa Clara tidak hanya memanfaatkan Mas Andi secara profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Clara mulai mengabaikan Mas Andi, lebih sibuk dengan urusan bisnis keluarganya, sementara Mas Andi merasa terpinggirkan. Ia, yang dulu sangat berfokus pada karirnya, kini merasa semakin kesepian dalam pernikahannya. Ternyata, apa yang ia anggap sebagai hubungan yang sempurna ternyata hanyalah sebuah ilusi. Clara, yang dulu tampaknya menjadi penyelamat dalam hidupnya, ternyata hanya menggunakan Mas Andi untuk kepentingannya sendiri. Dinda tidak merasa senang melihat Mas Andi dalam kesulitan ini, tetapi ia merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Mas Andi selalu berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Dinda. Ia melupakan segala pengorbanan yang telah Dinda lakukan untuknya, bahkan mengejeknya karena statusnya yang dianggap rendah. Mas Andi selalu berusaha tampil sempurna, tetapi ternyata dunia tidak selalu mendukung mereka yang hanya mengutamakan penampilan tanpa memikirkan nilai-nilai yang lebih dalam. Kini, Mas Andi mendapatkan apa yang selama ini ia tuju, keberhasilan dalam karir, tetapi kehilangan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dinda merasa bahwa ini adalah pelajaran besar bagi Mas Andi. Tidak ada yang lebih penting dari hubungan yang sehat dan saling mendukung, bukan sekadar mengejar prestasi atau status sosial. Ternyata, karma datang dengan cara yang tak terduga. Setelah beberapa tahun menikah, Clara akhirnya mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak lagi merasa perlu berpura-pura menjadi istri yang setia. Clara, yang dulunya tampak sempurna, kini mulai menjauhkan diri dari Mas Andi. Ia bahkan terlibat dalam hubungan dengan atasannya di tempat kerja, seorang bos yang memiliki koneksi lebih besar lagi. Mas Andi, yang selama ini hanya fokus pada karirnya,
tidak menyadari apa yang terjadi di balik layar. Ia terus bekerja keras, berharap bisa memberi yang terbaik bagi Clara, tetapi ternyata usahanya tidak dihargai. Akhirnya, Clara mengungkapkan niatnya untuk berpisah. Mas Andi terkejut, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa hubungan mereka sudah lama retak. Clara tidak lagi tertarik pada Mas Andi, dan meskipun ia berusaha untuk memperbaiki keadaan, semua sudah terlambat. Setelah 6 bulan pernikahan yang penuh ketegangan, Clara mengajukan cerai. Berita perceraian itu datang sebagai guncangan besar bagi Mas Andi. Ia merasa hancur, terkejut, dan bingung. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa pernikahan yang ia harapkan akan membawa kebahagiaan justru berakhir begitu tragis. Dinda mendengar kabar ini dari beberapa teman yang masih menjaga hubungan dengan Mas Andi, dan ia merasa ada sesuatu yang menenangkan di dalam hatinya. Bukan karena ia ingin melihat Mas Andi menderita, tetapi lebih karena ia tahu bahwa inilah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang Mas Andi buat selama ini. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar kebahagiaan berdasarkan kekayaan, status sosial, dan ambisi pribadi, mereka seringkali melupakan hal-hal yang sebenarnya penting. Hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kesetiaan, dan saling menghargai. Namun, yang paling mengejutkan bagi Dinda adalah bagaimana peristiwa ini berujung pada kehancuran karir Mas Andi. Perusahaan tempat ia bekerja, yang sebelumnya tampak sangat sukses dan stabil, tiba-tiba dilanda skandal besar. Ternyata, banyak transaksi yang dilakukan oleh keluarga Clara yang berhubungan dengan korupsi dan penipuan, yang akhirnya merembet pada Mas Andi. Tanpa ia sadari, Mas Andi telah terjebak dalam jaringan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Perusahaan tempatnya bekerja akhirnya bangkrut, dan Mas Andi dipecat karena keterlibatannya dalam skandal tersebut. Semua yang telah ia bangun runtuh begitu saja, dan ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Karir yang dulu menjanjikan masa depan cerah kini hancur lebur, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, baik dalam hal profesional maupun pribadi. Dinda mendengar berita ini dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa senang atas kehancuran Mas Andi, tetapi ia merasa bahwa karma yang datang padanya adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Dinda juga sadar bahwa apa yang terjadi dengan Mas Andi adalah peringatan bagi dirinya sendiri, bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian atau status, tetapi tentang menjaga hubungan yang baik dan memperhatikan orang-orang yang kita cintai. Semua yang Mas Andi kejar, yang ia anggap sebagai tujuan hidupnya, akhirnya hancur dalam sekejap. Dinda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau ketenaran, tetapi dari kemampuan untuk saling mendukung, menghargai, dan berjuang bersama dalam segala situasi. Karma memang tak terhindarkan, dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak terasa, perjalanan panjang Dinda untuk meraih gelar sarjana telah mencapai titik puncaknya. Beberapa tahun yang lalu, Dinda hanyalah seorang ibu rumah tangga yang terluka oleh pengkhianatan suaminya, Mas Andi. Dinda merasa hidupnya terhenti, seolah tidak ada jalan keluar dari kepedihan yang Dinda rasakan. Namun, perjalanan yang penuh dengan tantangan ini akhirnya membuahkan hasil. Kini, Dinda berdiri di hadapan panggung, mengenakan toga dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Dinda berhasil meraih gelar S1 Manajemen dengan IPK yang sempurna. Semua air mata, kerja keras, dan pengorbanan yang telah Dinda lalui akhirnya terbayar dengan sebuah pencapaian yang luar biasa. Dinda sering teringat pada masa-masa awal Dinda memulai kuliah. Setiap kali Dinda merasa lelah dan ingin menyerah, ia selalu teringat pada perkataan Mas Andi yang dulu menyakitkan. Ia mengatakan kalau Dinda hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak pantas bersanding dengan dirinya yang sukses. Aku ingin membuktikan bahwa Dinda lebih dari sekadar itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu mengubah nasibnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan setiap kali Dinda merasa hampir menyerah,
Dinda selalu mengingat kata-kata itu dan semakin termotivasi untuk terus maju. Hari-hari kuliah tidak selalu mudah, tetapi aku merasa setiap langkah yang Dinda ambil adalah langkah menuju kebebasan dan kesuksesan. Tugas-tugas yang menumpuk, ujian yang menantang, dan waktu yang terbatas antara kuliah dan pekerjaan, semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkan dirinya. Dinda belajar banyak hal, bukan hanya tentang manajemen, tetapi juga tentang diri sendiri. Dinda belajar untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Dan yang terpenting, Dinda belajar bahwa hidup ini tidak pernah berjalan mulus, tetapi kita harus bisa bangkit setiap kali jatuh. Ketika akhirnya Dinda menerima pengumuman bahwa ia lulus dengan predikat memuaskan, perasaan bangga itu tidak hanya miliknya. Itu adalah hasil dari kerja keras keluarga dan dirinya sendiri. Dinda bisa melihat senyum kebanggaan di wajah ibunya, yang selalu mendukungnya tanpa ragu, dan Rizal, yang selalu memberikan nasihat dan bantuan moral yang sangat berarti. Mereka adalah pilar-pilar yang selalu ada untuknya ketika Dinda merasa hampir menyerah. Mereka adalah alasan Dinda bisa bertahan dan terus berjuang, meskipun dunia seakan menentangnya. Namun, meskipun Dinda meraih gelar ini dengan penuh kebanggaan, ada satu hal yang selalu membayangi pikirannya, Mas Andi. Dinda tahu Mas Andi akan mendengar kabar ini, meskipun Dinda tidak tahu apa reaksinya. Apakah ia merasa bangga, atau malah semakin merasa malu karena Dinda bisa mencapai sesuatu yang ia anggap mustahil? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, Dinda tidak lagi mengharapkan pujian atau pengakuan darinya. Dinda sudah cukup dengan hidupnya sendiri, dan Dinda tahu bahwa aku bisa menghadapinya tanpa harus bergantung pada siapapun. Daffa, dosen muda yang baik hati dan perhatian itu, juga menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Sejak pertama kali Dinda bertemu dengannya, Dinda merasakan sebuah kenyamanan yang belum pernah Dinda rasakan sebelumnya. Ia selalu ada untuk mendengarkan cerita-ceritanya, memberikan semangat ketika Dinda merasa lelah, dan menunjukkan bahwa ada seseorang di luar sana yang benar-benar menghargai dan mencintainya tanpa syarat. Daffa tidak melihat Dinda sebagai wanita yang terluka atau sebagai mantan istri yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang kuat dan penuh potensi. Perasaannya terhadap Daffa semakin kuat, dan meskipun Dinda tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, Dinda merasa bahwa Dinda telah menemukan seseorang yang bisa berjalan bersama dalam hidupnya. Hari kelulusan Dinda adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dinda berkeliling kampus, menemui teman-teman yang sudah sama-sama berjuang, dan merasakan kebanggaan yang mendalam karena Dinda telah melewati semua rintangan ini. Momen itu, meskipun sederhana, begitu berarti. Ini adalah momen yang menunjukkan bahwa Dinda telah berhasil meraih impian yang dulu terasa sangat jauh. Lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa Dinda bisa bertahan meski dihadapkan dengan segala kesulitan yang datang menghampiri. Ketika namaku diumumkan sebagai salah satu dari wisudawan terbaik, aku hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepada diri sendiri. Semua air mata yang pernah jatuh, semua rasa sakit yang aku alami, semua detik-detik kesulitan yang aku lewati, kini telah berubah menjadi sebuah kemenangan. Aku merasa seperti sedang menatap sebuah babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang penuh dengan kemungkinan dan peluang. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi justru sebuah awal yang baru, yang lebih baik, yang penuh harapan. Pencapaian ini bukan hanya tentang gelar yang tersemat di belakang namaku, tetapi tentang perjalanan panjang yang telah aku lalui. Ini adalah bukti bahwa kekuatan seorang wanita tidak bisa diremehkan. Meskipun aku pernah dihina, dipandang sebelah mata, dan dihancurkan oleh cinta yang salah, aku tetap mampu bangkit. Aku masih bisa tersenyum, dan aku masih bisa meraih lebih banyak. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan hidupku, karena aku kini memiliki diriku sendiri, dan itu lebih berharga daripada segala hal yang pernah aku kejar sebelumnya. Setelah sekian lama hidup dalam kesendirian dan penyesalan, suatu hari, Mas Andi muncul di depan pintu rumahku.
Aku tidak tahu apa yang membuatnya datang. Sudah lama aku tidak mendengar kabarnya. Dan kenyataan bahwa ia akan datang setelah semua yang telah terjadi membuat hatiku bercampur aduk. Ketika aku membuka pintu, aku melihatnya berdiri di sana, mengenakan jas yang dulu selalu dia kenakan saat bekerja. Namun, kali ini, wajahnya tidak terlihat penuh percaya diri seperti dulu. Ada tanda-tanda kelelahan yang jelas di matanya, dan ekspresinya menunjukkan bahwa ia sudah sangat jauh dari pria yang dulu pernah aku kenal. Mas Andi terlihat ragu, seperti orang yang tidak tahu harus memulai dari mana. Aku bisa merasakan bahwa ia sedang berusaha keras untuk menahan perasaan yang mungkin sudah lama tertahan. Tapi ketika matanya bertemu mataku, aku bisa merasakan ketegangan yang kuat. Ada perasaan tak enak yang membalut suasana. Seolah-olah ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat menentukan. Untuk beberapa detik, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan yang menggantung di udara. Sebuah keheningan yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku tahu ini sudah terlambat, Dinda, kata Mas Andi akhirnya. Suaranya terdengar berat, seolah setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang besar. Dan aku menyesalinya. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencoba untuk mencerna semua kata-kata itu. Selama bertahun-tahun aku menunggu kata-kata seperti itu. Tetapi sekarang ketika mereka datang, aku tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Apakah ini benar-benar permintaan maaf yang tulus? Atau hanya sebuah upaya untuk memperbaiki keadaan setelah semuanya hancur? Mas Andi melanjutkan, aku tahu aku telah melukai hatimu dengan kata-kataku yang tak pantas, dengan semua sikap arogan dan kebodohanku. Aku berpikir aku bisa hidup lebih baik tanpa kamu, dan aku mengabaikan semua yang pernah kita bangun bersama. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya terkulai lemas saat ia berbicara. Seperti seseorang yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Semua yang dulu menjadi kebanggaan dan kepercayaan dirinya kini hancur berkeping-keping. Mas Andi tidak lagi terlihat seperti sosok pria yang penuh dengan ambisi, tetapi lebih seperti seseorang yang tengah menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa lagi dihindari. Aku diam sejenak, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Sekejap, kenangan-kenangan masa lalu terlintas begitu saja. Kenangan akan cinta yang pernah kami bagi, kenangan akan pengorbanan yang pernah aku lakukan, dan kenangan akan semua pengkhianatan yang datang setelahnya. Aku merasa perasaan itu kembali menghimpit dadaku, tetapi aku berusaha menahannya. Aku tahu, aku sudah jauh berubah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang terjebak dalam bayang-bayang kebohongan dan kesedihan. Aku telah melalui banyak hal dan kini aku tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupku. Mas Andi melangkah lebih dekat, tatapannya penuh harap. Dinda, aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu begitu saja. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu memberi aku kesempatan. Kata-kata itu menghantam jantungku dengan keras. Ada rasa sakit yang dalam di balik setiap kata yang ia ucapkan, dan aku bisa merasakannya. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bahwa aku tidak bisa hanya melihat ke belakang dan berharap segala sesuatu akan kembali seperti semula. Aku menatapnya lama, mencerna apa yang baru saja ia katakan. Aku merasa bingung. Tidak tahu apakah aku harus menerima permintaan maaf ini atau melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku yang sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Aku sudah melalui banyak hal untuk bisa sampai pada titik ini, dari rasa sakit dan pengkhianatan yang begitu dalam, hingga menemukan kembali diriku dan kebahagiaanku sendiri. Apakah aku harus memberi kesempatan pada seseorang yang pernah meremehkanku, yang pernah menghancurkan hatiku? Aku tahu apa yang kamu rasakan, lanjut Mas Andi, suaranya mulai terdengar lebih tegas. Aku tahu aku pantas mendapatkan penolakanmu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku ingin berubah.
Aku ingin menjadi pria yang lebih baik, yang pantas untukmu. Aku merasakan kehangatan yang mendalam saat ia berbicara seperti itu. Namun di saat yang sama, ada perasaan yang meresahkan dalam diriku. Perasaan itu seperti peringatan bahwa segala sesuatu yang telah aku bangun saat ini, segala kebahagiaan yang sudah aku temukan, bisa hancur hanya dengan satu langkah yang salah. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Aku melihat ke dalam matanya dan menemukan kepedihan yang tulus, tetapi juga sebuah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Aku bisa merasakannya. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan itu tidak cukup untuk mengubah kenyataan. Mas Andi mungkin mencintaiku, tetapi cinta saja tidak cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama, bahwa ia tidak akan menganggap diriku lagi sebagai beban di masa depan. Aku sudah lama memaafkanmu, Mas, jawabku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku kira. Tetapi, memaafkanmu tidak berarti aku harus kembali bersama kamu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku tidak bisa mengorbankan kebahagiaanku demi memberikan kesempatan untuk sesuatu yang mungkin sudah terlalu terlambat. Kata-kataku terasa begitu berat, tetapi itu adalah kebenaran yang harus aku katakan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah berubah, dan aku sudah menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Mas Andi terdiam mendengar jawabanku. Wajahnya tampak lebih patah daripada sebelumnya. Aku bisa melihat bahwa harapan yang ia pegang begitu rapuh, dan mungkin ini adalah saat terakhir ia mencoba mendekatiku. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk perlahan. Aku mengerti, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia, Dinda. Jika itu berarti kamu tidak lagi bersama aku akan menerimanya. Dan dengan itu, Mas Andi berbalik dan pergi, meninggalkan aku berdiri di ambang pintu, memikirkan keputusan yang baru saja aku buat. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasa beban yang selama ini aku pikul mulai menghilang. Aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku tidak perlu kembali ke masa lalu untuk menemukan kebahagiaan. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan itu jauh lebih baik daripada apapun yang pernah aku bayangkan sebelumnya.